produksi. Kemudian hasil penjualan tahunannya atau omsetnya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Ini yang termasuk kategori dari usaha menengah. Sebetulnya di tempat ini banyak sekali ya potensi, terutama potensi pertanian. Kita mungkin dari profesi Banten ini selain Pandeglang atau Kabupaten Pandeglang, kita memiliki banyak sekali sumber daya alam yang berpotensi untuk kita kembangkan, seperti gula aren. Ini jadi salah satu produk unggulan Kabupaten Lebak, karena tidak semua daerah memiliki gula aren. Dan ini betul-betul kita perhatikan, gula aren ini juga sedang kita kembangkan karena mindset dari masyarakat kita sekarang ini, aren itu tidak bisa dibudidayakan. Jadi kebanyakan adanya itu secara alami oleh apa itu namanya aren ya, kalau di ya usaha. Nah, sebetulnya kalau kita betul-betul kita teliti, kita kaji, kita bisa, dan alhamdulillah sejak tahun 2017 kemarin kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Kita memiliki jenis aren, namanya itu jenis aren parasit, dan ini perkembangannya pasca panennya bisa halanya ya orang rumah itu lebih rendah dibanding kalau aren biasa, yang kemudian juga tampalan juga lebih rendah. Kalau biasa kan ini ya sekitar 7 sampai 8 hektar, ini lebih rendah. Dan ini sedang kita kembangkan tepatnya di Kecamatan Cihara di Selatan Lebak Selatan. Dan alhamdulillah salah satu dapotan Pak Mat Susyana, beliau sudah bergerak, dan ini sudah kita ekspor banyak. Dan terakhir kemarin saya di sana dan teman-teman dan Lebak juga sangat melakukan pembinaan. Beliau sudah ke Kalimantan, ini luar biasa. Nah, dan karena kita apresiasi, dan mudah-mudahan juga bapak-bapak yang di sini dapat saya bisa mencontoh hal seperti itu. Bisa misalnya dari hasil pertanian kerasnya adalah nanti kita diskusikan apa permasalahannya, apa dari tadi kami sampaikan permasalahannya atau legalitas usahanya, semua kita bantu ya. Next. Ini juga potensi, kita tahu bahwa beberapa tahun ini kita sedang mengembangkan, pemerintah pusat sedang membangun tol Serang Palembang. Ini mudah-mudahan akan menuju investor-investor dari luar Kabupaten Lebak untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan menurut informasi yang saya dapatkan, mudik tahun ini Maret atau April tol Serang Rangkas sudah bisa disiap. Dan kemudian yang kedua, double track itu sudah terlaksana ya, sudah dirangkas, sudah ada double track, jadi lebih mudah untuk transportasi dari kota ke Rangkas ke begitu sebaliknya. Kemudian rencana reaktivasi rel Rangkas Dayak Sakti ini baru wacana, mudah-mudahan ini terlaksana. Dan Kota Majabaru sudah kita laksanakan ya di Maja. Mudah-mudahan kita bisa menampung karyawan-karyawan yang bekerja dari Jakarta. Jadi kita tempatkan khusus di Kota Majabaru, karena di Kota Maja ini double track sudah lama ya. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif kota selain kota lainnya selain Tangsel atau Bogor ya. Mudah-mudahan Maja bisa menjadi alternatif di kota untuk karyawan-karyawan yang bekerja di Jakarta. Next. Ini salah satu permasalahan yang
dalam pengembangan ekonomi kita yang pertama itu bahan baku seperti tadi saya sampaikan salah satu permasalahan terkendalanya masyarakat kita itu adalah bahan baku. Kalau tidak ada yang ya terkait dengan bahan ini juga saya berbagi bahwa ini perhatian khusus untuk program-program tujuan kemudian ada anggaran untuk pengadaan bahan baku gula aren. Kemudian yang kedua terkait sumber batas ini tugas kita bersama baik guru stakeholder ya adalah teman mahasiswa bisa bantu meningkatkan sumber manusia setiap berinteraksi kan aktif lagi dengan data seperti ini bisa membantu masyarakat sekitar apalagi bisa tampilan. Kemudian pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya penciptaan penambang suatu produk masih rendah. Ini kalau kita lihat ya. Kemudian saya beberapa tahun ini sering bolak-balik kesehatan anak-anak. Saya lihat pulang sore banyak sekali mobil-mobil bank atau truk yang membawa hasil komoditas pertanian, pisang, kelapa. Ini sebetulnya kalau kita manfaatkan ya dari produk, baik produk jadi maupun setengah jadi, ini akan memberikan nilai tambah. Apalagi produk ini bisa dikemas tarik, dan ini akan menjadi nilai tambah yang lebih, pendapatan yang lebih bagi pasar. Ini produktivitas warna industri kita juga masih rendah. Jadi ketika ada buyer produk yang banyak, kita masih berlingkungan karena kebanyakan di kita itu produktivitasnya terbatas gitu ya, mungkin karena modal atau mungkin mindsetnya itu harus dirubah. Ada atau tidak ada buyer, tentu menjadi tugas kita seorang usaha untuk membantu sehingga produktivitas kita terus bertambah. Karena pelaksanaan infrastruktur ini tugas dari kabupaten juga, khususnya teman-teman PU ya, khususnya di pedesaan. Kami sampaikan infrastruktur juga bisa merupakan terutama jalan-jalan di desa ya. Jangan sampai ketika produksi di desa untuk keluar mobilitasnya agak susah karena terkendala infrastruktur ini, dan saya pikir dengan adanya dana desa sekarang yang hampir 1 miliar, saya pikir 60% untuk fisik digunakan untuk jalan itu sangat membantu bagi para pelaku UMKM di pedesaan. Ini kemudian kendala lainnya terbatasnya permodalan ini sering dikeluhkan oleh UMKM terkait modal. Terkait modal sebetulnya pemerintah sudah mengadakan program dengan adanya kredit lunak oleh beberapa perbankan pemerintah ya, seperti BSI, BNI, dengan adanya kredit usaha rakyat yang kalau nggak salah sekarang itu bunganya itu lumayan kecil ya, 6% per tahun. Nah ini benar-benar dimanfaatkan oleh teman rekan atau pelaku UMKM terkait permodalan ya, karena kalau dari Mas kami kelas lainnya atau BDM lainnya, terus terang untuk permodalan ini kami tidak diperbolehkan untuk tidak akhirnya tunai uang ya, itu tidak diperbolehkan kecuali hal-hal yang sifatnya pembinaan seperti pelatihan, wilayah teknis, atau mungkin bantuan sudah peralatan itu masih boleh ya. Kalau untuk uang itu kami tidak bukan. Kemudian
kemudian pemasaran ini juga menjadi kendala oleh teman-teman pelaku UKM. Walaupun sebetulnya zaman sekarang ini kalau kita tidak hati bagaimana memasarkan produk kita, kita ketinggalan. Kita ketinggalan dengan daerah lain. Minimal kita punya pemikiran bagaimana produk kita bisa dipromosikan. Sekarang kan banyak ya online seperti itu ya, bisa melalui media online Facebook. Jadi teman-teman mahasiswa sudah ini ya memasarkan produknya. Jadi harus pintar-pintar kita bagaimana mempromosikan produk kita sehingga produk kita bisa dikenal begitu luas dengan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Kita buktikan bahwa produk-produk kita, produk-produk pengalaman tidak kalah dengan produk daerah lainnya. Beberapa peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan pengembangan melalui UKM di Kabupaten Lebak. Yang pertama itu kami dalam meningkatkan kemampuan pelabuhan UKM SDM-nya, kami melaksanakan dengan anggaran yang kami miliki melalui pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan teknik, workshop dan sosialisasi maupun magang atau studi banding ke daerah lain yang memang memiliki produk yang kita tidak suka meniru dalam arti positif ya, sehingga produk kita bisa lebih baik lah, paling nggak sama dengan produk-produk lain. Sudah tidak kalah, karena sebetulnya apapun pelatihan apapun, perintah apapun yang kita berikan mereka ke masyarakat, mereka sebetulnya bisa. Hasilnya kita nggak ada dengan daerah lain. Hasilnya pun bagus-bagus gitu ya. Karena memang kreativitas ini perlu kita dorong ke mereka. Kalau produknya itu saja gitu ya, kita tidak akan bisa bersaing gitu ya. Ya kreatif gitu. Produk itu harus kalau misalnya olahan makanan ya, jangan yang ori aja ya. Kita bisa ya dengan varian-varian yang lain. Bisa kemudian kita kalau misalnya bisa pakai coklat, pakai lainnya gitu kan bisa dan tulis ya. Apalagi kalau kita sekarang di masa pandemi ini harus pintar-pintar bagaimana memanfaatkan digitalisasi. Kita bisa melihat dari YouTube, dari internet, lihat varian-varian daerah lain, kemudian kalau lihat kita betul ini. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan desain produk juga alhamdulillah kita tahun ini kita ada fasilitasi label dan kemasan ya, dari Kementan. Kalau permasalahan dari bagaimana packagingnya kita ada tahun ini kita anggaran fasilitasi label dan kemasan. Maka Bapak-bapak dan bisa datang ke kami ke untuk daftar fasilitasi label dan kemasan UMKM. Dan kemudian juga kita ada fasilitasi sertifikat halal, KIRT, BPOM, dan tujuh mutu musim tani. Sebanyak kurang lebih 35 pelaku UMKM akan kita fasilitasi tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan akan ada sosialisasinya juga seperti ini, karena terus terang tahun lalu kita tidak akan melaksanakan sosialisasi ya. Tahun lalu pandemi baru mulai, tapi untuk bantuannya tetap kita laksanakan hanya waktu tanpa sosialisasi, kecuali kemudian fasilitasi sertifikat halal ini harus ada sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, karena untuk mengetahui menjelaskan kepada pelaku UMKM bagaimana memilah
produk atau bahan-bahan baku yang halal. Ini harus dijelaskan oleh MUI sendiri. Kemudian dalam meningkatkan kemampuan akses ke pemasaran, ini juga alhamdulillah kita sudah membangun Plaza Lebak ya sebagai pusat promosi dan penjualan produk UKM di Kabupaten Lebak khususnya. Tepatnya di Mandala di Desa Ketuaan. Kalau dari sini lewat ya sebelum kota itu ada terminal ya, kemudian ada bisa nanti bisa mengunjungi di sana Plaza Lebak melihat produk-produk apa saja hasil pelaku UKM di Kabupaten Lebak. Kita bangun ini di tahun 2017, jadi kurang lebih sudah 3 tahun. Memang di masa pandemi ini pengunjung agak berkurang ya, tapi alhamdulillah setiap hari ada saja gitu ya, tapi tidak banyak karena masyarakat lebih ke mungkin yang lain mungkin ya kayak produk-produk yang ini papa itu aja dulu lah, dicas aja. Ini beberapa produk yang dijual. Coba lihat mana sini. Makanan, kemudian fashion. Dan sebanyak kurang lebih 70 pelaku UKM yang mengirimkan produknya di kami di Plaza Lebak, dan mudah-mudahan akan ke depan akan lebih banyak lagi, dan tentu kami juga betul butuhkan dari semua masyarakat Lebak, terutama saya memiliki saudara-saudara di luar Kota Lima, kita harapkan untuk oleh-oleh di Plaza Lebak. Dan ini akan membantu aktivitas teman-teman pelaku UKM. Kemudian yang kedua adalah kita ikut sertakan pada pameran-pameran ya, produk-produk dari pelaku UKM. Kita bawa ke pameran seperti di PRJ, kita masuk pulang kita ikut sertakan. Kemudian Banten Expo juga kita ikut, banyak pameran-pameran juga kita ikut. Tapi karena virus corona ini ya mungkin tahun ini kita nggak tahu ya, biasanya anggarannya kita ada dari pemerintah ada fokus ya, jadi lebih khusus anggaran kebanyakan anggaran di kita untuk bantuan tapi mudah-mudahan akhir tahun atau pertengahan tahun bisa kita. Yang ketiga adalah kita juga kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha besar atau retail ya. Kita sudah kerjasama dengan Alfamart atau Indomaret dan sebanyak 11, kalau misalnya 11 pelaku UKM sudah masuk produk ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi produk-produk dari UKM bisa dipasarkan di pasar retail. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kita bagi-bagi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ingin ada yang ditanyakan boleh dikasih kita pertanyaan untuk akan ada sampaikan atau ditanyakan karena maaf saya nggak bisa langsung di sini ya, saya ditunggu provinsi kalau boleh saya tanya ya Bapak, Bapak ini produknya apa lebih ke padi ya? Padi. Oh, di Tambak Bayan nggak ada Pak. Selain padi produk unggulan di sini,
mayoritas tadi Pak ya, banyak ya. Ada banyak ada terus masih masa yang tapi saya kalau mereka sepertinya kita ada sebenarnya kalau ini belum tapi kalau saya lihat ada banyak yang kita juga memang masih nanti tolong disampaikan saja ya bahwa ada program dari Infor terutama dalam standarisasi produk kita ada tadi saya sampaikan ada sertifikasi halal Pak. Banyak ini kalau kita sendiri lumayan besar ya dalam 2.500.000 itu per produk. Ya, kalau kita ikut program di pemerintah itu gratis ya, kesempatan besar ya kira-kira. Terutama untuk para pelabuhan yang tingkatkan mengembangkan produknya. Tapi kalau produk-produk yang cleaning atau seperti itu ya jangan dulu naik, gitu kan. Terus juga dilakukan yang jauh. Kemasan juga. Ya silakan. Di alam dan apa ya kebetulan kan di kecamatan Batak itu banyak juga yang kita ada asik yang bisa terkait ketentuan sertifikasi berikutnya para UMKM ya bisa datang data asli untuk melihat prosedur kalau tidak datang produk kegiatan di bawah sampel produknya seperti ya sedangkan bisa terlagi aplikasi karena perbuatannya kita akan pilih, kita akan verifikasi, kita masuk ke lapangan sidang fatwa MUI kalau dari sidang bagus yang pertama itu KTP harus kita masuk di kecamatan ya. Kedua, sekarang juga ada perizinan online. Aku bisa apa? Ikut dapat uang. Tujuan
rencana dari Bapak Presiden ya untuk memudahkan para calon usaha atau pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan. Beliau mengharapkan terkait perizinan ini jangan berbelit gitu ya, harus sederhana mungkin dan sifatnya tidak dipungut biaya gratis. Makanya beliau meluncurkan program OSS ini untuk masyarakat, untuk para pelaku UKM, sehingga untuk mendapatkan izin untuk pelaku UKM itu kan intinya itu UMK ya, izin usaha mikro kecil. Ini bisa didapatkan secara gratis di website oss.go.id, itu BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bulog. Kalau misalnya bingung, ya terus terang saya juga agak sedikit bingung ya, ini bisa minta pendampingan di teman-teman dinas PTSP yang di Satgaib. Mereka insya Allah nanti mendampingi. Kalau enggak, saya juga punya teman-teman di Indah ya, mereka bisa mendampingi para pelaku UKM dan insya Allah mau membantu. Dan itu pada itu. Paling terberat, karena ya perberasan itu ya kita nggak mau mikro gitu, jadi kita kalau contohnya monitor bagian kemasan gitu, bagian berat, teman-teman kita juga kalau berat menilai itu maksudnya kategorinya apa ya, usaha yang termasuk kurang ya, jadi maksudnya sedangkan kelihatannya kan sebenarnya banyak yang bilang yang kecil gitu, sebenarnya itu kan orang berangkat kalau udah mulai main di berat gitu kan, modalnya kan di atas jalan kita gitu, sehingga kita kalau untuk berat kan paling kita sanggupnya hanya makan 25, sedangkan sebenarnya konsumsi masyarakat kan sudah mulai beralih kan ke kiloan, kita jadi butuh kemasan yang menarik seperti yang tempat-tempat supermarket atau apa gitu kan, karena pernah juga kita melakukan seperti itu. Kalau kita itu jawabannya kalau bisa maksudnya maksud cara berkaitan gitu lah, itu aja Pak. Kemasan ya, karena untuk beras ya, kebutuhan kan omsetnya di atas 20 juta ya, kategorinya di atas ya, kecil kebanyakan kan mempunyai peralatan yang cukup besar. Tapi kalau untuk kemasan tentu juga masalah pendapat nanti daftar aja ya. Perlu saya garis bawahi bahwa bantuan kemasan ini sebetulnya itu sifatnya apa ya, nggak terlalu banyak Pak, sampel aja gitu kan. Nanti yang memperbanyak nanti ya apa-apa sekalian gitu kan. Jangan sampai nanti ketika bantuan kita berikan kemasan plastik misalnya 5 kilo ya, 3 kilo. Nanti setelah habis bangun kita lagi gitu kan. Nanti bapak ibu sekalian yang memperbanyak, yang memperbaharui termasuk label gitu ya. Kita bantu juga nanti ya. Nanti kan kita kasih desainnya, apa nyetak gitu kan, itu ke percetakan. Kebetulan kita juga kerjasama dengan percetakan di warung Kenang, Pak. Kita mencetak label kemasan itu biasanya di sana itu per meter perseginya itu sekitar 60.000 per lembar. Itu kalau produk UMKM-nya itu bisa per lembar itu bisa 100 label gitu kan. Jadi ya kita terbatas gitu bantuannya Pak. Ya mohon nanti kalau sudah habis label atau kemasannya ya
mencetak sendiri dulu, Pak. Kalau untuk desainnya akan kita bantu, ya. Contoh sampelnya aja mungkin Pak ya. Pak, mangga Pak, jadi daftar aja mungkin ke Info, nanti kebetulan terkait kegiatan fasilitasi kemasan itu adanya di seksi fasilitasi Ibu Reni, tapi nggak apa-apa lewat saya juga, nggak apa-apa Pak, sudah datang aja. Ya, banyak program-program di OPD-OPD yang masyarakat belum tahu. Sebetulnya banyak Pak, program-program dari pemerintah itu gratis dan tujuannya memang untuk memberdayakan masyarakat gitu. Jadi nggak berat lah gitu ya, datang ke dinas, ke kantor-kantor pemerintahan, soal silaturahmi, dan mau duduk rumah mau bayar gratis, itu kan tempat Bapak Ibu juga negara ya. Jadi Bapak Ibu berhak untuk menanyakan program-program yang ada di pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih para materi. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan dari bapak sekalian? Sudah cukup? Cukup. Ya. Karena bapak materinya juga ada kegiatan lain, jadi kita cukupkan untuk materi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih Pak sebelumnya sudah bersedia mengisi. Selanjutnya ada pemberian cenderamata dari kami, akan dilakukan oleh Erisa selaku wakil ketua dari kelompok PM Pemerintahan 2021. Kapan Pak? Satu, dua, tiga. Apa lagi? Iya. Satu, dua, tiga. Ke warung ini. Terima kasih Mas sekali lagi atas waktu dan kehadirannya. Kita ada satu pemateri lagi dari Dinas Pertanian. Yang akan bergabung via online dan Zoom kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha neng Kak Kopi suaranya? Tes. Jelas Pak. Ada Pak, jelas Pak. Oh jelas. Ya. Sudah bergabung pada hari ini ada dari Bapak Anang SPHI dari Dinas Pertanian. Jabatan pada saat ini yaitu penyuluh pertanian ahli muda, kantor IPE penyuluhan Kabupaten Lebak,
Nomor telepon 0852 8050 7148. Alamat kantor Bojo Leles, Kecamatan Cibadak. Pendidikan sampai saat ini sudah S2. Dan alamat rumah Perum Kopri Blok F1 nomor 19. Pak Anang, nama suaranya terdengar? Oke, di copy, Bu. Terdengar. Ya, terdengar. Kita lanjut, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa tanya saja, Pak. Kopi, Bu. Saya dengar suaranya. Terdengar, Pak. Terdengar, ya. Bisa dimulai, Bu. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Kepala Desa Tamak Baya beserta jajarannya, saudara saya Kang Yana sebagai tuan rumah dan KTNA Kecamatan Cibadak, rekan saya Ibu Pupu di situ mungkin hadir, Korwil serta adik-adik mahasiswa yang lagi KKM di Desa Tamak Baya yang saya banggakan. Oke, kita mulai materi hari ini Kostra Tani, tapi sebelumnya ini lari dari tema, lari sedikit. Ini seminar ekonomi pertanian. Yang perlu dijelaskan bahwa kami di fungsional itu tidak ada ranah kebijakan. Apa yang akan dikembangkan di Kabupaten Lebak, kami yang mengaplikasikannya. Tapi untuk kebijakan itu ada di dinas atau di bagian struktural. Nah, sekalian ini juga menyambung untuk pengembangan ekonomi, khususnya kenapa? Karena dari dulu itu definisi pertanian itu tetap berubah, yaitu usaha ekstraktif atau budidaya tanaman, hewan, dan ikan. Kalau secara garis besarnya itu untuk kebutuhan kehidupan manusia, terutama untuk makan, bahan baku industri, dan energi, dan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan. Nah, untuk kebijakan tahun sekarang itu di pusat dikenal dengan Kostra Tani. Kostra Tani itu Komando Strategi Pembangunan Pertanian di tingkat kecamatan. Ini sebagai yang mengarahkan bagaimana pertanian untuk tingkat kecamatan itu akan dikembangkan. Karena di Kostra Tani ini tidak lain yang basisnya itu banyak menggunakan teknologi informasi teknologi atau IT. Nah, di sini nanti banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh penyuluh, karena di Kostra Tani itu untuk mendukung big data. Jadi di Kementerian Pertanian itu tidak ada berseliweran data-data yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Apa fungsi Kostra Tani atau fungsi BPP? Fungsi BPP di sini, ini satu, sebagai pusat data dan informasi. Jadi berbagai macam data, khususnya data pertanian, menyangkut petani, komoditas, baik produksi, produktivitas, harga. Yang kedua, peran BPP atau peran Kostra Tani ini adalah pusat gerakan pembangunan pertanian. Yang ketiga, ini pusat pembelajaran. Pembelajaran siapa? Ya, di sini kami ada dua sasaran. Sasarannya yaitu pelaku utama, yaitu para petani dan pelaku usaha. Itu pusat pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menumbuhkan atau meningkatkan minat para petani milenial muda atau petani muda, termasuk adik-adik mahasiswa ini. Terus yang keempat, pusat konsultasi agribisnis. Nah, di sini pusat konsultasi agribisnis. Ini misalkan petani ingin
bertanam apa, komoditasnya jenisnya apa yang lebih menguntungkan. Karena di agribisnis ini titik tolaknya adalah kesejahteraan atau keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang kelima ini pusat pengembangan jejaring kemitraan. Nah, kemitraan ini bisa dibentuk dari antar petani dengan para petani, atau petani dengan pelaku usaha, atau petani dengan pihak-pihak lain seperti pihak-pihak lembaga keuangan. Untuk di situ Kang Yana udah bisa jalin lah. Salah satu adik-adik bisa belajar di Kang Yana. Dan selanjutnya bagaimana sih susunan Kostra Tani itu? Nah, susunan Kostra Tani ini mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Dalam Negeri itu mulai dari pusat, Pertanas, ke bawahnya ada gubernur, bupati, dan kita fokus di Kostra Tani tingkat kecamatan. Karena untuk di Kostrada ini hanya mereka data-data atau masukan-masukan dari Kostra Tani. Nah, di Kostra Tani ini ada hubungan fungsional. Ya. Siapa yang menjadi ketua atau penanggung jawab Kostra Tani tingkat kecamatan itu dalam hal ini pemegang wilayah, yaitu camat pada kecamatan setempat. Dan BPP atau kalau di Kabupaten Lebak itu Korwil itu menjadi sekretariat harian, sekretaris hariannya. Nah, di BPP di sini ada berbagai brigade. Ada brigade OPT, brigade alat dan mesin, brigade air, brigade lain. Contohnya yang dibutuhkan ini spesifik lokasinya. Contohnya di kecamatan Cibadak, khususnya Desa Tambak Bayan, butuh pemasaran. Untuk pemasaran berarti ada brigade pemasaran hasil pertanian. Nah, itu gambaran Kostra Tani yang ada di kecamatan. Nah, Kostra Tani ini lanjut materi selanjutnya. Ini data-data yang dihimpun ini real time. Jadi datanya tidak dibesokkan lagi. Real time ini langsung terkoneksi ke Agriculture War Room. Ini Agriculture War Room itu ada di kantor menteri, di kementerian, di kantor kementerian itu di daerah Ragunan, Suarsono. Nah, di sini di AWR ini ada operator, di sini ada tempatnya, tempat perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, tujuannya untuk tadi itu data, satu data aja, dan data enggak macam-macam. Contohnya kadang-kadang data luas panen, kata Dirjen Tanaman Pangan, dirjennya misalkan 200 hektar, dirjen lain melaporkan beda lagi. Nah, di Kostra Tani ini tidak akan terjadi perselisihan data. Oke, selanjutnya materi selanjutnya. Nah, ini jaringan-jaringan di koneksi Kostra Tani di tingkat kecamatan sampai ke AWR atau Agriculture War Room. Ini ada di data centernya, ada jaringan komputer, video conference, dan video conference itu sering dilakukan. Misalkan Pak Menteri dalam hal ini ingin bercakap-cakap atau bertemu langsung dengan petani, itu biasa dilakukan lewat video conference. Dan seseringnya itu pihak kementerian ingin bertemu langsung dengan para petugas di lapangan, contohnya dengan kami penyuluh, dengan petani, atau dengan lainnya. Selanjutnya
data pada hari itu. Misalkan hari ini tanggal 3 Februari, berarti data sampai 3 Februari. Kalau data-data itu sudah tapi suasana di agriculture kopi yang ini tadi ketangkap nggak? Halo? Halo? Ya, iya Halo? Pak. Ya. Badak? Oke, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Itu suasana AWR. Ya, silakan Pak. Agriculture War Room. Diklik. Tadi ini tadi udah ke kopi. Nah, ini suasana AWR, Agriculture War Room di tingkat kementerian. Di sini banyak monitor. Ini monitor itu untuk komunikasi sampai ke tingkat DPP. Biasanya di Pak Menteri dengan para dirjen di sini di daerah sebelah sananya ada operator ada di dua bagian. Ini data-data, misalkan Pak Menteri ingin melihat kondisi pertanaman padi di Desa Tambak Bayan. Biasanya para penyuluh langsung melakukan video conference dengan petani, langsung dikoneksikan ke pusat atau ke Kementan. Oke, lanjut. Nah, ini AWR itu ada di tingkat provinsi. Ini bisa dinas provinsi atau biasanya kita oleh BPTP. BPTP ini berkomunikasi baik dengan kecamatan, tingkat desa, ya kabupaten, ini bisa berkomunikasi langsung. Ini suasana di awal Agriculture Operation Room. Oke, lanjut. Nah, ini di BPP. Di BPP nggak secanggih begini, Bu. Biasanya laptop kali ini boleh nggak ada, kita petugas yang boleh gini, ini hasilnya download kayaknya. Nah, ini yang di bawahnya baru ada di BPP. Ini ya di operasian itu terkoneksi langsung gitu di Pasratan itu kita sudah dikasih bantuan seperangkat PC dengan modemnya untuk keperluan pelaporan, video conference, dan selanjutnya. Lanjut materinya. Nah, di sini di Kostra Tani ini karena datanya real time, jadi bisa diprediksi. Misalkan petani tanam hari ini per 3 Februari di Desa Tambak Bayan telah melakukan persiapan penanaman seluas, misalkan padi seluas 5 hektar, itu terkoneksi langsung. Kita biasanya langsung ke laporan utama untuk dilaporkan ke Menteri. Ini laporannya langsung per DPP ke Menteri lewat jaringan internet, laporan bisa pakai HP. Ini sampai ke panen, sampai kalau ada kejadian luar biasa. Contohnya ada serangan hama penyakit, bencana alam, itu pelaporannya real time atau pada hari itu juga. Lanjut materi. Nah,
di sini strategi implementasi konservasi di kecamatan ini sangat mendukung terhadap intinya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang akhirnya itu berujung terhadap pendapatan petani atau bergeraknya sektor pertanian di tingkat rendah, yaitu tingkat rumah tangga petani. Di sini harus berubah mindset atau paradigma baru tentang bahwa para petani juga harus melek terhadap teknologi, baik itu teknologi di farming, di kerjanya maupun teknologi IT-nya. Karena di konservasi ini salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan IT. Itu bermacam-macam aplikasinya. Termasuk para petani untuk kebutuhan pupuk bersubsidi pun itu ada di datanya lewat aplikasi yang kita kenal sebagai ERDKK atau itu laporannya secara online. Terus tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak ditunggu-tunggu lagi. Misalkan ke model akhir tahun 2020 kemarin di kita terjadi kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh penebusan pupuk subsidi pada awal-awal tahun dan pertengahan tahun itu banyak, sehingga pada akhir tahun itu terjadi kelangkaan pupuk. Maka ada langsung ambil tindakan, kita melakukan realokasi pupuk kembali sehingga pupuk bukan terpenuhi, kehadiran pupuk subsidi hadir lagi walaupun itu tidak memenuhi kebutuhan yang pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Terus untuk pusat ini menjadi pusat komando strategi pertanian terdepan. Nah, ini si menteri ini untuk pusat untuk menginstruksikan itu langsung tidak bertele-tele, tidak melalui provinsi, tidak melalui kabupaten, malahan bisa langsung instruksi ke tingkat kecamatan. Itu di Kota Tani, karena di Kota Tani ini banyak berbasis pelaporannya berbasis IT. Oke, lanjut materi selanjutnya. Nah ini teknologi kemarin-kemarin atau konvensional, dan ini yang akan dikembangkan di Kota Tani, teknologi satelit dan drone. Ini untuk pencitraannya. Kalau dulu ini ada SP lahan, statistik pertanian lahan, SP tanaman pangan, SP hortikultura, SP bun, SP semua itu berbasis catatan yang hari ini dibuat, mungkin dilaporkannya minggu depan atau bulan depan. Tapi kalau di Kota Tani itu langsung real time, hari ini suruh dilaporkan, hari ini langsung terdeteksi, termasuk di dalam perubahan iklim. Ini nanti ada aplikasi-aplikasinya, dan kalau kabupaten-kabupaten lain ini untuk pemetaan wilayah, misalkan kita melaporkan panen di desa Tambak Bayang seluas 10 hektar. Pak Menteri ingin melihat benar nggak lahan itu dipanen, maka kita harus dipoto pencitraan dengan menggunakan drone. Ini ada drone, ini untuk pemetaan atau pelaporan secara visual. Kita nanti dibantu oleh drone untuk pelaporannya, baik itu untuk pemetaan wilayah maupun pelaporan visualnya. Ini dan di sini terjadi perubahan. Kalau yang dulu-dulu itu data-datanya agak lama dan banyak tersendat di jalan pelapornya. Kalau sekarang real time, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut materinya. Nah, sekarang implementasi
informasi teknologi di Kostra Tani atau di BPP dalam jangka waktu pendek pada tahun 2000 ini telah dikembangkan secara nasional itu 400 Kostra Tani di BPP di seluruh Indonesia yang terkoneksi dengan video conference, dan di Kabupaten Lebak ini belum semuanya BPP tapi sudah banyak BPP yang sudah masuk dan mendapatkan fasilitas Kostra Tani walaupun belum full. Nah, di sini ada bantuan drone dan kita belum mendapatkan. Terus Infokus kemarin dikasih bukan LCD, LCD-nya belum, kita baru PC atau personal komputer, dan BPP-nya tidak sebagus begini. Ini BPP di daerah lain di biasanya di provinsi lain di Jawa Barat sudah terbentuk. Nah, ini layanan-layanan softwarenya, tentunya ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini yang layanan aplikasi di Kostra Tani. Oke, lanjut. Nah, ini layanan aplikasi atau software dalam mendukung kemajuan pertanian di Kostra Tani. Nah, mulai kelompok pertama ini aplikasi video conference, statistik pertanian dan peternakan, kalender tanam. Ini terus ada yang namanya aplikasi tadi kalender tanam, terus Simon Padi. Ini untuk mendukung kelompok 1 ini, aplikasi yang digunakan oleh user yang ada di Kostra Tani atau di BPP kecamatan. Untuk apa? Untuk melaporkan produksi dan produktivitas komoditas usaha yang diusahakan oleh petani di wilayahnya masing-masing. Selain itu, pada kelompok 1 ini, di Kostra Tani ini, bisa berkomunikasi atau melaporkan keadaan di lapangannya, produksi dan produktivitas melalui video conference, statistik pertanian dan pertanian, Katam atau kalender tanam, Simotandi atau sistem informasi monitoring pertanaman padi, Siperditan, sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, dan EWS. EWS ini untuk hortikultura adalah kepanjangan dari Early Warning System untuk komoditas hortikultura. Itu untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 merupakan aplikasi pendukung yang dapat digunakan oleh anggota Kostra Tani untuk menambah informasi terkait upaya peningkatan produksi dan produktivitas dari komoditas yang diusahakan. Ini di kelompok 2 ini terdiri dari AirGIS Collector, ini pemetaan citra satelit. Terus ArcGIS Collector ini untuk memantau secara langsung luas lahan atau luas tanam. Biasanya kami itu istilahnya LTT, luas tanam, luas tambah tanam untuk komoditas strategis. Terus selain itu ada CyberX atau Cyber Extension. Ini adalah portal untuk informasi penyuluhan, ini bisa diakses oleh semua pihak. Ini tinggal ngetik CyberX atau Cyber Extension Kementerian Pertanian. Di sana banyak materi-materi untuk diseminasi teknologi. Terus selanjutnya di kelompok 2 juga ada Sisultan, Simantan, bukan Simantan Urut. Ini Simantan itu singkatan dari Sistem Informasi Alat dan Mesin Pertanian. Nah, di sini data-data mesin alat pertanian serta kegunaannya itu lewat aplikasi. Selanjutnya ada namanya Sisultan. Sisultan ini panjangan dari Sistem Informasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
ini adalah penyediaan data sumber daya lahan pertanian yang ada di negara Indonesia. Ini, misalkan pada hamparan ini, blok ini ditanami apa, usia tanamannya berapa, ini terlaporkan pada si Sultan. Terus aplikasi untuk pengecekan unsur hara. Terus tadi udah dikatakan drone untuk menggambar, pengambilan gambar dan membuat peta tematik. Terus ada lagi ISIKNAS, Sistem Informasi Kesehatan Hewan. Itu yang ada di kelompok 2. Sedangkan di kelompok 3, ini merupakan aplikasi yang bersifat informasi yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan terkait dengan jejaring atau network dari mitra kerja BPP. Di sini data pelaku usaha, kalau ada eksportirnya didata, termasuk UMKM, produsen benih, dan pelaku-pelaku usaha lainnya. Terus ada aplikasi panel harga, ini biasanya ini linknya dengan ketahanan pangan dan perdagangan. Terus aplikasi RGB, ini aplikasi RGB itu singkatan dari Red, Green, Blue. Ini biasanya di peta kerawanan pangan. Terus aplikasi Sitani. Sitani itu aplikasi Toko Tani Indonesia, itu di Badan Ketahanan Pangan. Terus aplikasi Sidagang, aplikasi Segiling, itu penggilingan padi. Itu jenis-jenis aplikasi. Sekarang buat apa supaya ada aplikasi-aplikasi tersebut? Tujuannya supaya data itu objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tuh. Dan bukan yang diharapkan atau sesuai fakta di lapangan. Biasanya kami penyuluh kalau produksi turun itu takut dimarahi ya, angkanya dinaikkan. Itu sekarang sudah tidak bisa lagi karena aplikasi sudah berbasis real time supaya objektif. Yang kedua, tujuan dari aplikasi-aplikasi tersebut supaya data itu representatif. Jadi data itu harus mewakili keadaan sebenarnya. Terus yang ketiga, itu data itu teliti dari tingkat kesalahannya. Terus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Konsisten, adanya keseimbangan data antara periode, waktu, dan variabel. Misalkan waktu ini waktu tanam, panen, terutama di padi itu biasanya perbedaan waktunya tidak begitu banyak, kecuali di Tamak Baya. Kait Tamak Baya itu sistem pengairannya itu menggunakan pompa. Kalau di daerah lain itu masih mengandalkan curah hujan. Nah, dari kesemuanya itu, dari Kosra Tani ini, tujuan utamanya itu yaitu untuk pendampingan kepada para petani dalam hal perbaikan budidaya tanaman atau yang disebut dengan better farming. Petani ini adalah perbaikan dari usaha tani yang tadinya petaninya masih kurang, sekarang agribisnis atau berwawasan keuntungan atau orientasinya sudah keuntungan, profit oriented, atau dikatakan lain hal tersebut keadaan itu better business di pertanian. Dan selanjutnya tujuan terakhir dari Kosra Tani itu untuk menciptakan masyarakat petani yang sejahtera atau yang disebut better living. Itu mungkin kebijakan pemerintah pusat yang akan dan sedang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan produksi, produktivitas komoditas, serta kesejahteraan petani. Itu mungkin materi dari saya. Kalau boleh ada pertanyaan. Pertanyaan, mangga dilanjut. So, gimana Cibadak? Moderator mana? Ada pertanyaan?
Halo Cibadak, Kak Kopi. Yuk silakan moderator. Ada feedback. Baik Pak, sudah terdengar? Ya, sudah siap, Kak Kopi. Ya, ada yang ingin bertanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalian atau teman-teman yang di chat, yang di Zoom bisa tulis pertanyaannya di chat. Nanti bisa dibaca. Bisa di-save dulu, Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya, Neng. Oh iya, boleh Pak. Oke. Pertanyaannya, ya, di Kostra Tani itu ada sekarang aplikasi produktivitas LTT, itu ada di laporan utama. Nah, produksi yang dilaporkan itu komoditas apa saja di situ? Apakah semua komoditas pertanian yang kalaupun dihitung dengan jari itu komoditas pertanian itu habis jadinya? Saking banyaknya komoditas apa saja yang dilaporkan pada laporan utama? Ada laporan ramah tanam, tadi ada laporan panen. Iya. Nah. Ada yang bisa? Mungkin Ibu Pupu yang bisa. Oh, saya udah pasti tahu. Oh iya, jadi ada pertanyaan dari Bapak Anam terkait pelaporan dari hasil tani pertanian yang ada di desa ini. Laporan utama di laporan utamanya. Ini iya, komoditas utama yang ada di desa ini yang sudah dilaporkan biasanya itu apa ya Pak? Yang utama itu padi Pak. Betul, selain padi. Ada Pak? Tidak ada Pak, baru pertamanya hanya. Betul. Yang dilaporkan pada laporan utama itu komoditasnya ada padi, jagung, dan kedelai. Itu untuk tanaman pangan. Untuk tanaman hortikultura, kita biasanya melaporkan cabai, bawang. Itu di pertanian. Jadi tidak semua komoditas dilaporkan. Ada komoditas prioritas yang dilaporkan untuk laporan produktivitas untuk laporan utama, sedangkan untuk BSP itu statistik pertanian itu menyeluruh, itu disebut laporan karena itu manual warawiri. Itu mungkin saja penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Pupu di situ. Ibu Pupu hadir. Ada yang ingin ditanya lagi atau Pak sebagian? Atau saya bertanya lagi. Kalau ini saya bertanya lagi, bagaimana ini hipotesa nol lah. Bagaimana pengaruhnya Kostra Tani terhadap ini judul seminar terhadap ekonomi pertanian? Gak ada? Oh iya, baik. Dari teman-teman sekalian atau bapak-bapak ibu-ibu di sini, jadi ada pertanyaan lagi dari Bapak Anam terkait pengaruh dari Kostra Tani ini terhadap
kelompok tani yang ada. Ekonomi pertanian, peningkatan ekonomi pertanian. Oke, udah langsung jawab ya. Jawabannya ada di slide kedua setelah judul. Itu peran peserta tani atau peran BPK itu, kalau itu dijalankan, kemampuan petani atau kualitas SDM petani itu akan meningkat, dan akhirnya karena terjadi peningkatan kualitas SDM, ini akan berpengaruh terhadap cara berbudidaya atau cara bertani dan cara berusaha tani. Di sini sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan, itu perubahan perilaku dulu, nanti selanjutnya diharapkan terjadi perubahan terhadap cara berusaha. Nah, di sini nih pusat data ini gerakan-gerakan untuk pemberdayaan petani, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani. Ini nih peran peserta tani ini, tujuan akhirnya itu kesejahteraan, sehingga diharapkan ekonomi petani, ekonomi di sektor pertanian itu sebagai penggerak pembangunan itu bisa terwujud. Itu mungkin. Dan di sini saya mengevaluasi, saya seperti sangat buruk dalam berkomunikasi dan tertangkap. Ya, terima kasih. Bisa di Ini ada pertanyaan dari Pak Tep ya. Iya. Apakah dari Kota Tani ada agenda untuk melakukan pelatihan atau semacamnya terhadap petani agar kualitas petani bisa meningkat sehingga dapat memperbaiki ekonomi petani? Nah, di sini larinya ke tugas pokok atau tugas para penyuluh. Tugas para penyuluh itu melakukan penyuluhan titik, tidak ada tugas lain. Tugas lainnya itu tugas tambahan. Nah, penyuluhan itu bisa penyuluhan perorangan, ajak sana, bisa penyuluhan kelompok, bisa penyuluhan massal. Kalau saya ini penyuluhan massal lewat video conference itu bisa direkam dan bisa disebarluaskan, itu penyuluhan massal. Nah, itu di Kota Tani itu di tiap-tiap penyuluh juga punya jadwal, kayak guru punya jadwal kunjungan ke para petani. Dan itu, jadi jadwalnya itu ada jadwalnya, disebut jadwal laku, latihan dan kunjungan. Itu untuk tiap-tiap kelompok tani. Terus yang kedua dari Nina Arista ya. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan tujuan-tujuan dari program ini kepada para petani, terutama pada para petani yang memang sudah tidak muda lagi, sehingga mereka bisa dibilang sulit untuk menangkap pemahaman tentang IT. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa bagusnya, Neng. Betul. Boro-boro petani tua, petani muda juga kadang-kadang punya HP-nya HP analog, bukan HP Android. Nah, di sini bukan penyuluh kerepotan gitu. Kadang-kadang itu yang berperan itu penyuluhnya, mendampingan. Contohnya, tanya aja jika yang pernah menyusun RDKK tidak, rencana kebutuhan pupuknya, kebutuhan sarana produksinya. Itu karena ada kekurangan di negara tadi, maka penyuluh harus hadir gitu. Nah, itu untuk menyikapi IT. Biasanya sama penyuluh didampinginya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, terus yang kedua, bagaimana cara Bapak merubah mindset para petani untuk mengikuti tujuan-tujuan yang memang bagus. Ya. Untuk merubah mindset petani itu ada langkah-langkah di dalam penyuluhan. Pertama, misalkan dulu Jajar Legowo, ini saya contoh yang dulu Jajar Legowo belum diketahui oleh petani, dan tidak semua petani yang sampai sekarang juga mau mengikuti Jajar Legowo. Nah, itu ada tahapan-tahapan namanya rekayasa sosial. Yang pertama, tahapan-tahapannya itu memberitahu supaya tahu. Sudah tahu, oh ini Legowo itu begini, untungnya, ruginya gitu ya, Jajar Legowo. Nah, setelah itu baru tumbuhkan minat.
bukan minat dulu. Oh kalau ini sudah tahu dibandingkan terus didampingi, didekati dengan cara ngobrol, dengan cara sebenarnya ajang sana atau pertemuan kelompok untuk mengumpulkan minat. Selanjutnya setelah minatnya bangkit, baru petani mencoba itu misalkan punya lahan 1 hektar, petani hanya berani 100 meter persegi, coba dulu nanti untuk dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi, kalau merasa menguntungkan oleh petani tanpa disuruh pun pasti si petani itu akan melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan, terutama dalam kemampuan penyerapan teknologi. Itu tahapan-tahapan pertanyaan kedua. Ada lagi nggak? Gimana, Neng Dina? Ini ada tahapan-tahapannya tadi. Produksi. Oh sudah ya. Dia ingin bertanya. Dari bapak-bapak mungkin yang ada di sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah siang nih. Dari teman-teman saya. Dari Kang Atep ada pertanyaan lagi, moderator. Apakah ada tips atau masukan untuk petani agar kualitasnya bisa bertambah? Kualitas, kalau kualitas meningkat mungkin ya Kang Atep ya? Betul Pak. Iya. Produktivitas. Ya, itu mungkin kualitas. Ya. Betul Pak. Oh ya, Pak. Untuk pertanian memang dihadapkan pada 2 masalah. Pertama, masalah produksi, yaitu kuantitas meningkat secara volume, kilogram atau ton meningkat atau turun. Yang kedua secara kualitas. Ini kalau berbicara kualitas, biasanya petani itu pertama yang harus didekati itu tidak semua, kalau semua harus berubah dalam sekaligus itu keadaan yang ketidakmungkinan atau impossible. Berarti pada tahapan-tahapan perubahan rekayasa sosialnya itu kita di sasaran utamanya itu petani inovator, tingkat inovator, petani pelopor. Nah di situ hadir di dekat adik-adik soalnya Kang Yana itu salah satu petani inovator. Petani inovator itu petani yang haus akan informasi, dia akan mencari informasi kemanapun tanpa disuruh. Kadang-kadang pengetahuan dia lebih tinggi dibandingkan dengan penyuluhnya, karena dia petani inovator. Nah, nanti si petani inovator sudah mengaplikasikan atau sudah melaksanakan, itu dilihat oleh petani-petani sekitarnya. Nah, petani sekitarnya itu akan bertanya, kayaknya kumaha saya punten kayaknya nyontokeun ya, kayaknya teu naon dicontokeun. Mana Kang Yana? Bisa katanya. Oh ya, itu petani-petani lain melihat, mendengar dan merasakan, kalau bahasa Sundanya tiluka, karasa, karampa, kadeuleu. Ini teh kadeuleu lah. Kadeuleu merenanya karampa, karasa, kakarek petani yang lain mengikuti. Nah, ini tips untuk mempercepat baik itu peningkatan produksi maupun kualitasnya. Kalau kualitas biasanya itu didorong, mau tidak mau biasanya petani didorong oleh pasar. Kalau kualitas barangnya yang dihasilkan rendah, maka pasar atau harga yang dijual oleh petani itu akan rendah pula atau lebih murah dibandingkan dengan kualitasnya yang lebih baik atau lebih bagus. Biasanya didorong oleh pasar. Iya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak.
berhubung waktu yang sudah habis, jadi kita cukupkan Pak untuk Iya. materi pada hari ini. Tapi sebelumnya saya izin untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, jadi kita ingin foto bersama. Untuk teman-teman semua yang ada di Zoom bisa dinyalakan videonya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join baik via Zoom dan terima kasih juga kepada beberapa dari yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum materi ini ditutup, ada perwakilan untuk pemberian sertifikat kepada Bapak Anam. Ada Ibu Pupu. Untuk Risa, Saudari Ansa, dan Sisi. Bapak Yana ada. Memberi sertifikat. Iya Pak, diwakili ya Pak. Ya, Ya baik, terima kasih kepada seluruh hadirin dan pemateri. Bapak Anam, terima kasih sekali lagi atas materi yang sudah dipaparkan, dan bapak-bapak ibu yang sudah hadir pada hari ini dan segenap panitia. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah mengikuti acara seminar ekonomi pertanian pada hari ini. Sampai kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz dalam. Alhamdulillah. Demikian acara kita pada hari ini. Kami selaku Masar Obseranani undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu yang telah hadir di acara kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan teknis dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami dari KKN Tirta kelompok 80 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Bapak Ibu boleh yang foto bareng mungkin ya, boleh foto bareng untuk maju ke depan sebagai dokumentasi dari kegiatan hari ini. Oh di sini Pak Puntan di lapangan. Ya. Boleh foto bareng Pak di lapangan sama panitia. Ibu juga, Bu Yuli boleh foto bareng Bu. Ya.
Roti aja, roti aja.
Paham. Kerja kapannya? Enggak, udah. Ada kopi. Ada kopi. Oh my god. Ada kopi. Enggak ada kecoa. Abang pas malam. Baru. Pas malam diminum.